Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, musim hujan yang belum usai membuat semua pihak harus terlibat dalam menjaga aliran Sungai Brantas agar tidak menyebabkan banjir bandang seperti akhir tahun lalu. Peneliti dan dosen FPI KUB, Dr. Sri Sudaryanti menyebut banyak dinas yang harus terlibat dalam menjaga Sungai Brantas. Dosen dan peneliti Sungai FPI KUB Dr. Sri Sudaryanti mengatakan untuk menjaga kawasan DAS Brantas membutuhkan keterlibatan banyak dinas dalam pemerintahan. Hal ini menurut Sri karena permasalahan yang ada di kawasan tersebut tidak hanya satu namun cukup kompleks. Sri Sudaryanti yang sudah 30 tahun bergelut dalam penelitian sungai, mengatakan lintas bidang ini harus bergerak bersama sehingga aliran DAS Brantas dapat dipulihkan dari sisi kesehatan lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar sungai tersebut. Ya, jadi itu konsepnya DAS ya, daerah sungai, daratan dan perairan. Siapa saja, dinas pertanian, dinas, kan ada penggalian pasir juga di dinas apa, pertambangan ya, energi dan mineral ya, ini benar. Dinas peternakan, karena kan sudah ternak kambing juga ada kan ya, ternak-ternak yang itu sapi dan sebagainya itu kan nanti limbahnya ada yang mungkin dibuang ke sungai, nah, itu harus dilibatkan. Dinas apa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat supaya nggak buang sampah, dinas lingkungan hidup, ya itu. Jadi berbagai dinas itu banyak yang harus dilibatkan. Jadi bukan hanya dinas cipta karya ya, kalau urusannya di IT ya PU ya, itu kalau di Indonesia kayaknya wewenangnya itu vaksinnya ada di PU ya, bukan hanya tanggung jawabnya PU itu ya, tapi sebab-sebab yang menyebabkan air ini mengalami nilai guna, turunnya nilai guna itu harus dilibatkan. Dinas pertanian, peternakan, dinas lingkungan hidup ya, hukum juga apa yang terkait dengan hukum legislatif ya, legislatif betul. Itu terus kemudian anggota legislatif, komisi yang terkait sama lingkungan juga harus dilibatkan. Perguruan tinggi ada Brawijaya, sekolah-sekolah bisa dilibatkan, tokoh masyarakat, LSM dilibatkan semua. Jadi nggak cukup dinas lingkungan hidup Kota Malang. Pemirsa, pengelolaan daerah aliran Sungai Brantas membutuhkan master plan pengelolaan sungai terpadu untuk saat ini. Master plan saat ini penting sebagai acuan agar pengelolaan sungai dapat melibatkan semua pihak dan berlangsung jangka panjang. Peneliti sungai dari FPKUB Dr. Sri Sudaryanti mendesak agar pemerintah di Malang Raya segera memiliki master plan pengelolaan sungai terpadu dalam mengelola daerah aliran Sungai Brantas. Master plan ini penting karena persoalan Sungai Brantas tidak dapat diselesaikan secara parsial, namun harus lintas bidang. Sri Sudaryanti menegaskan bahwa perbaikan lingkungan sungai membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dengan master plan yang terpadu diharapkan langkah nyata pengelolaan lingkungan berjalan lebih baik. Kepala daerah menyusun manajemen plan, rencana pengelolaan sungai terpadu. Itu ada di Undang-Undang Pengelolaan Daerah Sungai, saya lupa pasalnya, ayatnya ya. Tapi itu ada. Jadi setiap kepala daerah itu punya wewenang membuat dokumen rencana pengelolaan hidup di wilayah masing-masing yang melibatkan stakeholder. Jadi artinya legal, ada legal supaya nanti ada program-program dilakukan itu jadi ada perlindungan hukumnya. Menyusun itu. Kemudian dari situ kan setiap tahun memberi perencanaan ya teman-teman itu. Nah itu bisa diakomodir, ada di tingkat desa itu kadang musyawarah musrebang ya, ada seperti itu. Nah itu bisa diakomodir itu seperti itu. Jadi akhirnya kan persoalan yang terjadi di lingkungan kita itu bisa diakomodir dalam penyusunan dalam musrebang itu tadi. Pemirsa
Pemirsa, pemulihan ekonomi terus dilaksanakan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 3,69%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,7%. Salah satu penyebabnya yaitu unik. Nasabah bank syariah ini masih memegang orang zaman dahulu. Wah, saya utang, berarti harus dilunasi. Beda dengan karakteristik nasabah pada bank konvensional, di mana selama bank tidak nagih, nggak bayar. Mungkin seperti itu. Jadi, dari sini karakteristik yang unik inilah salah satu keunggulan. Mengapa bank syariah bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional. Di satu sisi memang sistemnya yang sudah kita ketahui ya, di mana sistemnya berbasis bagi hasil, tidak ada hasil maka tidak ada yang dibagi hasilkan atau rugi ditanggung bersama. Nah, dari hal ini kita bisa lihat beberapa sepak terjang bank syariah, salah satunya Bapak Menteri kita menggabungkan 3 bank besar yang ingin go global atau bagaimana kapitalisasinya supaya dapat berdampak secara nasional. Dan juga ketika bank syariah tidak menarik secara ekonomi dan tidak bisa memulihkan ekonomi nasional, mengapa Pak Peri Warjio, kemudian beberapa pejabat negara itu mengatakan bank syariah adalah solusi dari permasalahan yang sudah akut ini. Maka saya rasa pemulihan ekonomi nasional dari bank syariah ada beberapa sektor yang bisa didukung. Karena bank syariah memiliki yang berbeda selain isu tentang bunga, yaitu dia memiliki subsektor yang berhubungan dengan dana sosial. Nah, inilah yang unik ya, di mana di bank konvensional kita hanya kenal sebagai istilahnya corporate responsibility CSR atau corporate social responsibility, maka di bank syariah mereka memiliki ZIS, infak, zakat, dan wakaf, di mana 3 atau publik sektor ini di dalam bank syariah bisa menjadi sektor yang dapat memulihkan ekonomi nasional. Contohnya saja, bagaimana mereka dapat menyalurkan dana-dana sosial itu di sektor-sektor UMKM yang membutuhkan. Dengan menyalurkan ini, maka salah satu ungkapan yang paling terkenal adalah as-shadaqatu tunji'ul bala. Jadi dengan dia menyalurkan dana sosial atau dana CSR-nya kepada UMKM yang terdampak pandemi, diharapkan atau diberikan balasan yaitu akan terhindar dari bala bencana. Salah satunya adalah resiko kerugian misalkan. Dari kesehatan bagaimana? Dia dapat memberikan dana itu kepada nakes atau memberikan bantuan obat-obatan atau bantuan berupa vaksinasi gratis kepada beberapa masyarakat. Saya rasa ini juga menjadi perhatian penting bagi bank syariah jika ingin berkembang, karena selain berbagi melalui dana sosialnya, selain as-shadaqatu tunji'ul bala, maka di Al-Baqarah 261 dinyatakan ketika Anda memberikan itu akan dilipat gandakan, sehingga melalui dana sosial ini saya bisa melihat adanya purification, protection, dan juga accumulation, sehingga pemulihan ekonomi nasional melalui bank syariah ini adalah suatu keniscayaan ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari lagi. Bisa kita lihat juga banyak bank konvensional yang membuka Windows syariahnya, entah itu untuk keuntungan semata atau lain halnya, tapi saya rasa ketika tidak menarik, mengapa mereka berbondong-bondong. Dan beberapa daerah, BPD daerah, saya sebut saja daerah Aceh dan NTB juga sudah melakukan spin-over. Kegiatan praktikum mahasiswa selama masa pembelajaran daring dan hybrid tetap mendapat atensi dari fakultas di Universitas Brawijaya. Seperti di Fakultas MIPA, capaian dari kegiatan praktikum tetap dijalankan dengan ketat agar mutu dari kemampuan praktikum mahasiswa tetap terjaga. Pada prinsipnya kami tidak meninggalkan hal-hal yang substantif, Mas Idrik. Jadi misalnya kalau selama ini praktikum ketika sebelum pandemik ini juga dilakukan tidak di awal minggu ya, biasanya di pertengahan, di minggu ke-5 atau minggu ke-4, kemudian tidak sampai minggu ke-16 juga. Jadi praktikum ini memang tidak sepanjang semester juga sebenarnya, dalam kondisi reguler pun seperti itu. Nah, ketika dimampatkan dalam sistem blok, ini mahasiswa tiap hari datang ke kampus untuk melakukan praktikum dalam jadwal, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, di sini ditentukan capaian-capaian memang yang diharapkan dari masing-masing mata kuliah praktikum ini tidak ada yang terlewatkan.
Gitu. Kalau sebelumnya pas awal-awal masa pandemik ini kan memang mahasiswa istilahnya praktiknya dry lab, Mas Sidik. Dry lab itu seperti apa? Di fisika misalnya itu betul-betul secara visual itu adik-adik bisa mengikuti semacam hampir dekat lah dengan 3 dimensi gitu, melakukan proses-prosesnya, tapi tetap toh nggak nyentuh gitu ya. Nah kemudian setelah agak kondisinya membaik, memang perlahan-lahan dicoba mana dulu, kita susun prioritasnya, yang dibutuhkan di masing-masing praktikum, perlahan-perlahan ditambah. Tapi dalam sistem blok ini insya Allah tetap bisa menjamin bahwa capaian pembelajaran di praktikum untuk adik-adik ini tetap tercapai. Pemirsa, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mengembangkan kandang closed house modern layer. Kandang otomatis hasil kerjasama dengan PT Karen Pokan Indonesia yang terletak di Laboratorium Lapang Sumber Sekar. Dengan konsep teaching farm, kandang ini memiliki spesifikasi berupa automatic ventilation system, egg collector, hopper feeding system, emergency system, data record, dan CCTV. Kandang otomatis yang ada di teaching farm. Yang teaching farm ini sebenarnya adalah hibah dari Caron Rupan. Artinya kita bekerja sama, kita menerima kandang dari Caron Popan, tapi untuk pengelolaannya itu ada di kami, ada dari Fakultas Peternakan. Nah, yang mengelola itu ada saya, ada Bu Diah, ada Prof. Halim, kemudian yang di kandang itu ada Mas Rizaldi dan Mas Saiful. Kemudian untuk kandang otomatis ini sebenarnya kalau untuk kandang closed house sendiri itu sudah banyak ya Pak yang di luaran sana, tapi mungkin untuk yang otomatis pengambilan telur, terus pakan juga pakai hopper itu juga masih jarang. Sehingga ini sangat bagus digunakan untuk mahasiswa. Jadi kalau untuk kandang closed house sendiri itu biasanya dia sistemnya sudah otomatis semua. Jadi untuk suhu, kelembapan itu semua sudah diatur. Tapi kalau untuk yang telur ini dia jalan sehari 2 kali, pagi dan sore untuk pengambilan telur. Jadi ada panel otomatis yang itu bisa dipencet dan si telur ini bisa jalan ke depan sehingga nanti orangnya itu ngambil dari depan, itu nggak perlu muteri kandang. Kemudian kalau pakan itu juga pakai hopper sehingga bukan orangnya yang jalan ke tempat pakannya sampai belakang, tapi hoppernya ini yang jalan, yang menyesuaikan nanti jumlah pakannya juga sudah kita atur per harinya itu sekitar 124 gram per ekor. Jadi kalau ayam sekitar 4.500 ya kita kalikan 124 kali 4.500 ekor itu. Pemirsa, perkuliahan hybrid dengan kuota mahasiswa 25% yang berlangsung sejak Senin lalu menjadikan kampus UB terlihat lebih ramai. Koridor gazebo, taman, kantin yang ada di kampus saat ini banyak dipenuhi oleh mahasiswa. Kondisi tersebut disikapi oleh kampus dengan melakukan patroli rutin untuk mengingatkan kepada mahasiswa agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Patroli yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus dilakukan setiap 15 menit dengan berkeliling kampus dan melakukan himbauan kepada mahasiswa melalui pengeras suara. Untuk pelaksanaan prokes bukan hanya patroli, tapi di setiap gerbang masuk itu diadakan penegakan prokes, terutama pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker bagi yang masuk ke kampus Universitas Brawijaya. Saat masuk gerbang semua harus benar-benar menggunakan masker sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kemudian di dalam mulai hibrid kemarin tanggal 7 Februari itu setiap periode 15 menit sekali ada mobil yang menghimbau ke sivitas akademik atau kerumunan-kerumunan di beberapa titik, terutama lapangan rektorat,
bundaran, gazebo baik gazebo pusat ataupun fakultas. Itu kita himbau untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Di samping mobil ada tiap regu kita bentuk tim 2-4 orang untuk patroli penegakan protokol kesehatan. Himbauan yang kami sampaikan, kita menggunakan pengeras suara agar jangkauan suara lebih meluas dan lebih jauh dan bisa didengar. Tetapi kenyataannya namanya mahasiswa itu jarang mendengarkan himbauan kita. Mereka tetap berkerumun dan mengindahkan himbauan-himbauan kita. Sehingga kadang kita harus menegur secara keras, kita bubarkan secara paksa kerumunan-kerumunan yang benar-benar tidak bisa kita himbau terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Kebutuhan minyak atsiri di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus meningkat dan tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Profesor Warsito dari Institut Atsiri UB menjelaskan, minyak atsiri saat ini telah digunakan dalam berbagai produk seperti parfum, minyak oles, hingga aromaterapi yang permintaannya semakin tinggi. Jadi atsiri di Indonesia baik produksi dan kebutuhannya selama 10 tahun terakhir itu meningkat terus. Indikasi meningkat terusnya itu terbukti selain masyarakat memproduksi dengan jumlah yang semakin meningkat, terutama adalah untuk kurang lebih 20-an jenis minyak atsiri yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Dan dari waktu ke waktu selama 10 tahun terakhir, 10 jenis minyak atsiri itu produksinya meningkat. Di samping itu juga ditandai dengan impor. Jadi kebutuhan minyak atsiri di Indonesia itu luar biasa. Tidak bisa dipenuhi dari produksi rakyat saja, tetapi juga impor. Terutama adalah untuk jenis minyak atsiri tertentu. Seperti misalkan minyak kayu putih, kalau kita perhatikan, itu sepertinya mampu dipenuhi oleh produksi masyarakat Indonesia, karena pengembangannya juga sudah menggandeng perhutani. Jadi tanah-tanah perhutani itu banyak yang ditanami dengan tanaman minyak kayu putih. Pemirsa, kandang Clothes House Modern Layer, Laboratorium Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, membuka program MBKM bagi mahasiswa yang ingin belajar seputar manajemen kandang Clothes House. Selain itu, mahasiswa juga bisa belajar tentang manajemen telur, manajemen pakan, penjualan, dan juga biosecurity. Jadi kalau untuk mahasiswa, terutama di sini kami masih menggunakan mahasiswa MBKM, kalau praktikum belum ya Pak ya. Jadi untuk mahasiswa MBKM itu paling satu semester hanya sekitar 6-10 orang. Mereka bisa mendapatkan banyak ya, karena mereka kalau misalnya di kandang yang bukan close house ya, itu mungkin dia hanya bisa manajemen pakan, manajemen telur gitu ya. Tapi kalau dengan sistem otomatis ini mereka banyak yang bisa didapatkan. Pertama ada manajemen kandang close house, karena manajemen close house ini agak sedikit gampang-gampang susah karena mereka harus mengoperasikan kontrol panel juga ya. Jadi mengatur suhu yang cocok di ruangan itu suhunya berapa, sehingga nanti kalau misalnya suhu melebihi itu nanti air akan keluar sehingga udara di dalam kandang itu tetap seperti suhu yang kita inginkan, disetting seperti suhu yang kita inginkan. Kemudian juga mereka bisa banyak mengambil ilmu sih dari manajemen telur, manajemen pakan, manajemen penjualan, biosecurity, dan lain sebagainya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.